warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Winda Widiansyah, Putri Thalia, Musdalifah Asti Nur Isnaini, dan Maila Asfia akan mempresentasikan bahan ajar yang telah kami buat, yaitu bahan ajar kelas 7 bab 8, segi 4 dan segi 3. Bahan ajar ini terdiri dari ada prakata sebagai berikut. Kemudian ada daftar isi. Nah, pada bab 8 ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu 8.1 mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3, 8.2 memahami jenis dan sifat segi 4, 8.3 memahami keliling dan luas segi 4, 8.4 memahami jenis dan sifat segi 3, 8.5 memahami keliling dan luas segi 3, 8.6 memahami garis-garis istimewa pada segitiga, 8.7 menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Sebelum memasuki materi, terdapat kompetisi dasar, yaitu 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. 4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. Subbab 8.1 mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga. Disajikan beberapa contoh benda 2 dimensi yang berbentuk segi 4 dan segitiga. Di antaranya ada gambar pintu atau jendela rumah, ada gambar ketupat, layang-layang, dan langit-langit. Selanjutnya terdapat beberapa soal yang dapat dikerjakan oleh siswa. Disajikan sebuah gambar, siswa diminta untuk menyebutkan bangun apa sajakah yang terdapat pada gambar. Kemudian ada gambar segitiga sama sisi. Siswa diminta untuk mencari banyaknya segitiga sama sisi yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian subbab 8.2 memahami jenis dan sifat segi 4. Yang A, jenis segi 4, disajikan tabel dari jenis-jenis segi 4, yaitu ada gambar persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segi 4 tidak beraturan, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya B, sifat-sifat segi 4. Yang pertama ada persegi. Sifatnya yaitu mempunyai sisi yang sama panjang, semua sisinya sama panjang. B, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. C, keempat sudutnya siku-siku. D, memiliki 2 diagonal bidang yang sama panjang. 2, persegi panjang. Sifat-sifatnya: A, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. B, keempat sudutnya siku-siku. C, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. D, mempunyai 2 sumbu simetri lipat. 3, jajar genjang. Sifatnya: A, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. B, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. C, mempunyai 2 buah diagonal yang berpotongan di satu titik dan membagi 2 sama panjang. D, mempunyai simetri puntat tingkat 2 dan tidak memiliki simetri lipat. E, jumlah sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. 4. Trapesium. Disajikan tabel dari jenis dan sifat dari trapesium. Ada gambar trapesium, yaitu trapesium siku-siku yang memiliki memiliki sepasang sisi yang sejajar. 2, memiliki 2 sudut siku-siku. 3, kedua diagonalnya tidak sama panjang.
4 memiliki sebuah sudut tumpul, 5 memiliki sebuah sudut lancip. Kelompok kedua ada trapesium sama kaki. Sifatnya memiliki sepasang sisi yang sejajar, 2 mempunyai dua diagonal yang sama panjang, 3 mempunyai dua buah sudut yang berdekatan yang sama besarnya, 4 memiliki dua sisi yang sama panjang. Selanjutnya ada gambar trapesium sembarang. Sifatnya memiliki sepasang sisi yang sejajar, 2 ke 4 sisi pada trapesium sembarang tidak sama panjang, 3 mempunyai 4 sudut yang besarnya tidak sama, 4 trapesium sembarang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Ya, perkenalkan, nama saya Maila Asfian, NIM 41014181886. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima ada bangun belah ketupat, sifat-sifat belah ketupat. Yang A, keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Dan sepasang sisinya sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang ini lurus. Yang C, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal, yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Dan selanjutnya, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Yang terakhir, dapat menempati bingkainya dengan tepat menurut 4 cara. Selanjutnya ada bangun layang-layang. Sifat layang-layang yaitu yang pertama, sisinya sepasang-sepasang sama panjang, yaitu AB sama dengan AD, BC sama dengan DC. Yang B, sepasang sudut yang berhadapan sama besar yang dipisahkan oleh sumbu simetri, yaitu sudut B dengan sudut D. Yang C, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang D, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus dengan diagonal yang lain. Ini dua diagonal. Selanjutnya ada latihan soal, diberi dua, menyangkut sifat bangun datar. 8.3 memahami keliling dan luas segi 4. 8.3.1 ada bangun persegi dan persegi panjang. Pada tabel ini kita ilustrasikan untuk mendapatkan rumus keliling dan luas persegi secara umum. Dan tabel 8.4 kita beri 3 contoh juga untuk mendapatkan rumus keliling dan luas persegi panjang secara umum. Lalu ada juga 2 latihan soal yang menyangkut keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 8.3.2 ada jajar genjang dan trapesium. Tabel 8.5 ini untuk mencari keliling dan luas jajar genjang. Di sini diberi 2 contoh, lalu dapat kita simpulkan keliling dan luas dari jajar genjang. Di sini juga ada langkah-langkahnya, bagaimana bisa menemukan keliling jajar genjang seperti itu. Dan juga ada langkah-langkah menentukan luas jajar genjang secara umum. Jadi siswa itu bisa menemukan sendiri rumus keliling dan luas secara umum. Selanjutnya tabel 8.6 ini ada 3 contoh mengenai keliling dan luas trapesium. Dan di sini juga ada langkah-langkah bagaimana bisa menemukan rumus keliling trapesium. Ada langkah-langkah juga mengenai luas trapesium secara umum. Dan ada latihan soal berisi 2 soal yang menyangkut keliling dan luas jajar genjang dan trapesium.
Lalu 8.3.3 ada belah ketupat dan layang-layang. Tabel ini ada 2 contoh belah ketupat. Dan yang satu ini kita dapat menyimpulkan untuk keliling dan luas belah ketupat. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara memperoleh rumus keliling belah ketupat dan bagaimana cara memperoleh luas belah ketupat secara umum. Lalu tabel 8.8 ada keliling dan luas layang-layang. Ada 2 contoh layang-layang di sini, dan sudah dapat disimpulkan di tabel ini juga keliling dan luas layang-layang. Dan kita juga menjabarkan bagaimana bisa kita mendapatkan rumus keliling layang-layang seperti itu dan juga rumus luas layang-layang seperti itu. Lalu ada latihan soal yang berisi 2 soal mengenai keliling dan luas belah ketupat dan layang-layang. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Asti Nurisnaini, NIM 4101418157. Saya akan melanjutkan presentasi bahan ajar dari kelompok 2. Poin 8.4. Memahami jenis dan sifat segitiga. Poin 8.4 memiliki 3 subpoin. Yang pertama yaitu 8.4.1, jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada 3. Yang pertama, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi ini sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Kemudian yang kedua, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki sepasang sisi sama panjang. Sisi AC sama dengan sisi BC. Yang ketiga yaitu segitiga sembarang, yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya itu berbeda-beda. Jadi ketiga sisinya ini panjangnya berbeda-beda. Kemudian jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Yang pertama yaitu segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya masing-masing kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian yang ketiga segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Nah, ini merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian subpoin 8.4.2 yaitu sifat-sifat segitiga. Disajikan tabel 8.9 mengenai sifat-sifat segitiga. Pada kolom pertama ada segitiga atau jenis segitiganya, kemudian kolom kedua ada sudut, dan kolom ketiga ada sisi. Segitiga siku-siku sama kaki, salah satu sudutnya besarnya 90 derajat dan memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua yaitu segitiga tumpul sama kaki, salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat dan memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga lancip sama kaki, salah satu sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat dan memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama besar dan kedua sisinya juga sama panjang. Kemudian subpoin 8.4.3, jumlah sudut-sudut segitiga. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga sama dengan 180. Kemudian akan dibuktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Yang pertama, kita buat sembarang segitiga ABC seperti ini. Kemudian potong masing-masing sudut sehingga didapat 3 buah potongan sudut segitiga tersebut. Seperti ini. Kemudian dari ketiga potongan ini digabungkan menjadi satu seperti ini. Nah, gabungan dari ketiga sudut ini akan membentuk sebuah garis lurus, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi, jumlah sudut A ditambah jumlah sudut B ditambah jumlah sudut jadi
sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian, ketaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga menyatakan bahwa untuk sebarang segitiga, jumlah panjang dua sisi harusnya lebih besar daripada panjang sisi yang lain. Nah, dapat diperhatikan pada gambar yaitu A plus B itu lebih besar dari C. Kemudian A plus C itu lebih besar dari B. Dan B plus C itu lebih besar dari A. Kemudian sudut luar segitiga. Pengertian sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Perhatikan segitiga XYZ berikut ini. Nah, rusuk XY diperpanjang menjadi WY. Kemudian sudut Y, sudut Z, dan sudut YXZ merupakan sudut dalam segitiga XYZ. Dan sudut WXZ ini merupakan sudut luar dari segitiga XYZ. Kemudian terdapat latihan soal mengenai jenis dan sifat segitiga. Selanjutnya yaitu poin 8.5. Memahami keliling dan luas segitiga. Disajikan tabel 8.10 mengenai keliling dan luas segitiga, di mana tabel ini menunjukkan cara untuk mencari keliling dan luas dari sebuah segitiga, dan yang nantinya akan mendorong siswa untuk menemukan rumus umum dari keliling dan luas segitiga. Dan yang paling bawah ini merupakan rumus umum dari keliling segitiga dan luas segitiga. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Langkah-langkah untuk mencari luas segitiga. Yang pertama, misalkan kita memiliki kertas origami berbentuk persegi panjang. Kemudian kita beri nama A, B, C, D dengan panjang A dan lebarnya T. Kemudian kita potong persegi panjang ABCD membentuk diagonal BD. Dipotong pada diagonal BD seperti ini. Nah, kemudian akan didapat dua segitiga yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Maka luas dari persegi panjang ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Sehingga untuk luas sebuah segitiga yaitu luas segitiga ABD sama dengan setengah dikali luas persegi panjang ABCD sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Karena rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kemudian untuk luas segitiga BCD juga sama yaitu setengah dikali luas persegi panjang ABCD sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Jika panjang sama dengan A dan A adalah alas dan lebar sama dengan T dan T adalah tinggi, maka luas segitiga dapat ditulis sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka diperoleh luas segitiga secara umum yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi atau setengah dikali A kali T. Selanjutnya yaitu ada keliling segitiga. Keliling suatu segitiga merupakan jumlah panjang sisi dari ketiga sisi segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, panjang sisi AB itu A cm, misalkan panjang sisi BC B cm, dan panjang sisi AC C cm. Maka kita dapat menuliskan keliling dari segitiga ini yaitu AB ditambah BC ditambah AC sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi diperoleh rumus umum keliling segitiga yaitu A ditambah B ditambah C. Dimanakah itu merupakan keliling dan ABC merupakan ukuran sisi-sisi dari segitiga. Kemudian juga terdapat latihan soal untuk keliling dan luas segitiga. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lalu yang untuk 8.6 ini materinya mengenai garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, 8.6.1 ini ada langkah-langkah melukis garis tinggi pada segitiga.
di mana garis tinggi merupakan garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi depannya. Nah, langkah-langkah untuk melukisnya, yang pertama, kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC sembarang, lalu kita gambar busur lingkaran dengan titik pusat A yang memotong garis BC. Kita beri nama titik perpotongannya titik K dan titik L. Lalu dari titik K dan titik L tadi kita buat busur lingkaran dengan sumbu titik K dan titik L sehingga berpotongan pada titik M. Lalu langkah selanjutnya kita tarik garis dari titik A menuju titik L. Nah, perpotongan antara garis AM dengan BC ini kita beri nama titik D, sehingga AD ini merupakan garis tinggi segitiga. Lalu 8.6.2 ini mengenai garis bagi. Garis bagi ini merupakan garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita gambar segitiga sembarang ABC, lalu buatlah busur dengan A sebagai titik pusatnya yang memotong AB dan AC. Perpotongan busur dengan garis AB kita beri nama titik K, sedangkan yang memotong garis AC kita nama titik L. Lalu dari titik tersebut kita buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, sehingga perpotongannya kita beri nama titik M. Lalu kita tarik garis dari titik A menuju titik M, dan perpotongan antara garis AD dan BC ini kita beri nama titik D. Nah, titik AD ini merupakan garis bagi. Lalu untuk 8.6.3 ini mengenai garis sumbu. Garis sumbu merupakan garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Nah, untuk menggambarnya, langkah pertama gambar segitiga sembarang, lalu kita buat busur lingkaran dengan titik B sebagai pusatnya dan jari-jarinya lebih setengah dari titik sisi BC sehingga busurnya itu di atas dan di bawah garis BC. Kita lakukan, lalu buatlah busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusatnya dan jari-jari tetap sama seperti busur yang titik pusatnya di titik B sehingga memotong kedua busur di titik P dan G. Lalu kita hubungkan titik P dan titik G. Nah, garis PG ini disebut juga dengan garis sumbu pada sisi BC. Lalu untuk 8.6.4 ini mengenai garis berat pada segitiga. Garis berat pada suatu sisi dari suatu segitiga merupakan garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita gambar segitiga ABC sembarang, lalu buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Hubungkan titik A dengan titik D. Nah, garis AD ini merupakan garis berat sehingga panjang BD sama dengan BDC. Lalu di sini ada latihan soal 2 nomor. Yang pertama, siswa diminta untuk menggambar segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di titik A dengan AB sama dengan 6 dan AC sama dengan 5. Kemudian lukislah ketiga garis berat pada segitiga ABC tersebut dan tentukanlah titik potongnya. Lalu untuk soal nomor 2, gambarlah segitiga tumpul KLM, kemudian lukislah ketiga garis tinggi pada segitiga tersebut. Lalu untuk 8.7 mengenai luas bangun data tidak beraturan. Di sini diberikan contoh bangun yang tidak beraturan. Siswa diminta untuk menyalin gambar-gambar bangun tersebut pada kertas berpetak dengan memberikan garis pada tepinya. Lalu hitung petak yang menutupi bangun, kemudian beri tanda untuk petak yang tidak utuh jika petak yang menutupi
menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka peta tersebut dihitung satu peta. Nah, untuk menentukan luas daerah bangun tersebut, kita diminta untuk memberikan tanda pada peta yang menutupi bangun ini. Kemudian kita dapat menghitung luasnya dengan menghitung banyak peta tersebut. Lalu di sini ada satu latihan soal. Diketahui bangun-bangun seperti berikut, ada 3 bangun. Yang pertama, tentukanlah luas dari tiap-tiap bangun di atas. Dan yang kedua, kita diminta untuk mencari bangun manakah yang mempunyai luas terbesar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.